Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deddy Kartomo di Deka Sport for your hobby. Oke, kali ini kita mau bahas tentang cara memasang grip. Tutorial tentang grip udah banyak banget. Mungkin saya akan kasih di akhir video ini tutorialnya, tapi di sini lebih fokus ke serba-serbi tentang cara memasang grip. Nah, grip itu adalah sebuah tools ya untuk koneksi antara telapak tangan kita dengan raket. Dia adalah contact point kita. Nah, ini akan mendukung performance permainan kita. Apabila grip yang kita pakai tidak sesuai, tidak nyaman, maka ini akan mengganggu permainan kita. Misalnya terlalu tebal atau mungkin bau gitu ya, itu akan mengganggu. Nah, jadi grip yang baik tuh sebenarnya harus memenuhi 3 aspek ini. Ini versi saya ya. Versi yang lain boleh beda. Pertama, gripnya itu tidak boleh licin, karena cukup fatal ketika grip licin, ketika kita ngayun licin kemudian lepas. Itu resiko lah. Termasuk kalaupun nggak lepas, saat mau smash atau mau pindah grip itu cukup mengganggu kalau licin. Kemudian kedua, diameter grip itu harus sesuai dengan ukuran tangan kita, kenyamanan kita. Apakah di double, triple, atau kita kelupas dulu sampai kayunya kemudian kita pasang lagi, itu harus sesuai dengan ukuran tangan kita. Ada orang yang tangannya besar gitu ya, mungkin harus lebih tebal. Kemudian ada yang tangannya kecil ya agak tipis supaya nggak ganggu saat mau manuver antara ganti pegangan tangan. Grip juga sebisa mungkin tidak bau. Nah, kalau grip bau itu 2 hal sih. Yang pertama, mengganggu konsentrasi kita kan. Lagi siap-siap, bau nggak enak, ganggu. Kalau nggak ganggu kita karena kita udah terbiasa, mungkin partner kita yang akan terganggu. Ya, jadi 3 hal itu yang penting. Oke, secara garis besar, ini kita bagi jadi 2 berdasarkan bahannya ya. Satu adalah towel grip atau handuk. Kemudian yang kedua adalah karet, grip karet atau poliuretan. Nah, ini macamnya kalau grip towel atau handuk cuma gini aja sih. Ya paling kualitas bahannya aja. Kalau yang bahannya bagus, enak dipakai dan nggak merubul. Merubul itu apa ya? Lepas-lepas gitu ya seratnya. Kalau yang murah biasanya gampang lepas-lepas tuh seratnya. Kemudian kalau untuk yang karet atau poliuretan ada juga yang agak busa ya. Ini banyak macamnya, salah satunya yang biasa polos, kemudian ada juga yang bintik-bintik. Nah, ini yang cukup ekstrim adalah yang ada tulangnya. Ini contoh yang ada tulangnya. Jadi busanya dikasih ada tebel gitu. Ini jarang yang pakai sih, yang pakai tulang ini jarang yang pakai di pemain pro. Tapi kalau di amatir lumayan banyak yang pakai. Ya meskipun tidak sebanyak handuk atau ini ya, atau overgrip yang biasa. Nah, ya betul, grip karet itu juga kadang-kadang disebut sebagai overgrip. Keuntungan sama kerugiannya apa sih? Nah, keuntungan sama kerugiannya, kalau grip handuk itu keuntungannya dia tidak licin meskipun kita berkeringat, karena kan bahannya menyerap keringat ya. Jadi walaupun kita keringatan banget nggak terlalu licin, nggak licin. Makanya ini recommended buat orang-orang yang tangannya sangat basah, yang sangat berkeringat ketika main. Kekurangannya grip handuk ini adalah saat proses lepas pasang ya. Aplikasi di gripnya ini agak repot karena di grip handuk itu ada double tape-nya atau lemnya. Double tape-nya ini ketika kita melepas yang bawaan, misalnya ini grip handuk, contoh. Nah, ini grip handuk. Ketika kita mau lepas, itu kan ada double tape-nya, lengket. Itu effort si lengket dan kotor. Tangan kita kotor, kemudian ini juga kadang-kadang serat-serat si handuknya nempel. Kemudian kekurangan kedua dari grip handuk, ini rasanya tebel banget. Ya, rasanya tebel banget. Jadi kalau buat kalian yang tangannya kecil gitu ya, itu ya genggamannya jadi diameternya jadi terlalu besar. Ya kalau mau lepas dulu semuanya baru dipasang ini untuk biar nggak terasa terlalu besar.
Oke, kemudian kalau untuk grip karet nih, grip poliuretan atau overgrip ini keuntungannya adalah dia tipis. Jadi dia maneuverability-nya lebih enak, untuk pindah-pindahnya lebih enak. Terus kita ada rongga. Ya, untuk dapetin finger power itu kan, kekuatan jari itu kita harus longgar, kemudian ketika hentakan baru kita kencengin. Nah, dengan diameter yang kecil si grip ini, finger powernya lebih optimal. Kelemahannya memang di ini ya, di bahan ini kalau kena keringat relatif lebih licin. Ini jadi lebih licin dibanding kalau kita pakai yang handuk. Nah, itu kelemahan sih. Nah, kemudian biasanya orang mengantisipasi dengan ini, tepung lah ya, tepung untuk grip. Hanya saja sebenarnya tepung ini lebih efektif buat nyerap keringat di yang handuk. Nah, kalau lihat atlet pro itu yang pakai seperti ini biasanya adalah yang pakai grip handuk. Cuma ya nggak apa-apa lah ya, kalau mau dipasangin di sini juga bebas-bebas saja. Ini kita kasih contoh ya, beberapa pemain yang pakai grip handuk. Itu ada Jojo, kemudian ada Ginting, ada Leon Dai, ada Victor Axelsen, sama Kento Momota. Nah, memang dominasinya adalah pemain single, tapi nggak mutlak. Buktinya tadi ada Leon Dai. Memang lebih banyak yang pakai adalah pemain single. Meskipun tadi tidak mutlak. Kenapa? Karena pemain single itu kan rally-nya panjang-panjang, lebih berkeringat. Biasanya permainan single kalau seimbang itu jauh lebih lama lah, rally-nya lebih panjang-panjang kalau pemain single, sehingga dia lebih memilih handuk. Kemudian untuk grip atau karet ini, grip karet ini itu contohnya ada Kevin Marcus, kemudian ada Fajar Alfian, tapi ada Lee Chong Wei, dimana Lee Chong Wei adalah pemain single. Kenapa? Karena pemain doubles itu kan mainnya relatif lebih cepat maksudnya kecepatannya lebih cepat, lebih banyak main bola-bola cepat. Itu penting banget untuk perpindahan grip depan belakang. Misalnya kalau kita rotasi ya, dari smash kemudian dia balikin drive, kita totok tuh, kemudian kita maju ke depan, kita cegat di depan di net, pemain satunya yang mundur. Itu kan harus ganti cepat, tiba-tiba kita harus net kill. Itu lebih enak pakai yang karet ini. Dan juga kita tahu kalau pemain doubles juga biasanya cepat ya, relatif lebih cepat lah jumlah lama pertandingannya. Oke, sekarang kita ke cara pemasangan ya. Jadi gini teman-teman, cara masang grip itu benar atau salah itu relatif sih, lebih ke kenyamanan. Jadi kuncinya grip badminton itu adalah yang penting nyaman sih. Itu yang paling penting adalah nyaman dan rapi, maksudnya jangan berantakan amat gitu. Nah, ada beberapa ya, contoh dari lapisannya dulu. Lapisannya itu ada yang dilepas dulu sampai kayunya kelihatan, kemudian baru dipasang. Ini contoh saya satu lapis, stroke 68D saya ini saya pasang satu lapis. Jadi yang bawaannya itu dilepas. Sebenarnya nggak sengaja sih, saya biasanya dua lapis, cuma ini waktu itu saya ngelepas gripnya keangkat, jadi ya udahlah sekalian saya lepas. Ini yang satu lapis. Kemudian cara yang kedua adalah double itu berarti itu contoh yang doubles. Jadi yang bawaannya yang warna hitam biasanya itu nggak dilepas tapi langsung ditimpa. Ini saya contoh double. Rata-rata saya punya raket sih saya bikin double ya. Hanya yang Astro 68D itu karena nggak sengaja. Ya itu tadi lebih ke kenyamanan aja. Ini kalau yang tangannya gede pasti bilang ini kecil banget nih, kurang enak nih gitu. Kemudian cara pemasangan. Nah, cara pemasangannya itu dari ujung yang mana dulu? Kita tahu nih, ada yang runcing di ujung, ada yang nggak runcing. Di yang overgrip pun sama, ada yang runcing dan juga ada yang tidak runcing. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang ini bagian ujung runcing, kemudian yang satunya pangkalnya itu tidak runcing.
Nah itu juga bebas, kalian mau yang mana dulu. Nah, contoh ini adalah yang runcingnya di bawah. Jadi kita startnya dari runcing bawah, kita gulung. Nanti adalah kita kasih contohnya. Kita gulung sampai ke atas, itu kita gunting. Nah, ada yang digunting dari potongannya ini, ada juga yang nggak digunting, jadi sampai ke atas. Nah, contoh tuh tadi punyanya siapa ya? Si Kevin tuh. Nah, lihat. Punya Kevin itu dia gulung-gulung sampai ngelebihi si top capnya ini, sampai atas ini. Jadi dia mulai dari pangkal. Kalau Kevin itu biasanya dari pangkal. Jadi dari yang tidak sudut yang tidak lancip, dia gulung, kemudian sampai atasnya baru dia pakai yang ada double tape-nya. Yang lancip, kemudian ditutup pakai solasinya ini. Malah kadang nggak ditutup pakai solasinya ini, ya udah, kan udah ada double tape-nya di ujung. Nah sekarang kombinasi improvementnya atau variasinya, ada yang mulainya itu bukan dari pangkal banget. Jadi kalau kita biasanya kan pasang tuh dari pangkal gini ya, ini dilurusin sama si pangkal kayak gini. Nah, jadi rapi tuh nggak nongol. Ada juga loh yang mulainya itu begini. Jadi dilebihin, di tengah-tengahnya itu dilebihin. Nah, kalau kalian tadi lihat Fajar Alfian tuh begitu tuh. Nah, jadinya begini nih. Ada kelebihan sedikit. Intinya sih supaya ujungnya itu lebih tebal sehingga ketika mau lepas itu ketahan gini. Di Chongwei lebih ekstrim lagi. Dia ada tambahan di sini dulu, kemudian baru dipakai gripnya. Supaya di sini tebal sehingga ini nahan untuk lepas, biar nggak lepas. Biar nggak lepas begini. Oke, itu sedikit sharing tentang pemasangan grip. Ini contoh tutorial pemasangan grip versi saya. Silakan disimak. Anyway, jangan lupa subscribe, like, komen, boleh diskusi nicely. Kita ngomongin masalah badminton, ngomongin masalah grip. Terus ajakin juga teman-teman kalian untuk subscribe. Mudah-mudahan bisa 4.000 subscriber. Kita nanti ada giveaway lagi. Kalau 4.000, sekarang masih 2.000 sekian. 2.000-an aja ya. Ayo, ajakin dong teman-temannya untuk subscribe. Dan tonton yang penting. Oke, see you. Dah.